Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Kumanul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari mata kuliah Elektronika Daya, yaitu simulasi kendali kecepatan motor di Sesan dengan menggunakan penyearah jembatan tiga pasang terkendali. Nah, simulasi ini sendiri bertujuan untuk mensimulasikan kecepatan motor di Sesan menggunakan penyearah jembatan tiga fase terkendali yang dilakukan dengan mengatur sudut penyalaan tristor untuk mengubah tegangan DC keluaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan rangkaiannya. Untuk rangkaiannya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian penyearah tiga pasanya yang terkendali. Saya membuat yang terkendali karena memang tugas saya yang terkendali. Apa sih ini rangkaian penyearah tiga fase itu, teman-teman? Penyearah jembatan tiga pasang terkendali adalah rangkaian yang mengubah tegangan AC tiga pasang menjadi DC menggunakan transistor yang sudut penyalaannya dapat diatur, sehingga tegangan keluaran bisa dikontrol sesuai dengan kebutuhan beban seperti motor DC. Jadi, di sini saya atur 6 transistor ataupun 6 SCR dengan sudut-sudut berjarak 120 derajat. Kita lihat di sini ya, 0 sampai 120 derajat dengan jarak antara satu transistor dengan transistor lainnya berjarak sebesar 60 derajat. Kita lihat. Nah, di sini 60 180, di sini 60 tambah 60 dari 120 ke 240, begitu pun seterusnya di G4. Lalu ada transistor 5 dan transistor 6. Ini artinya saya menggunakan derajat alfa atau derajat penyalaan sudut penyalaannya sebesar 0 derajat. Apabila nanti akan saya tambah, tinggal masukkan saja rumus. Apabila mau ditambah 15 derajat, berarti di sini itu 15 ditambah, di sini 120 tambah 15 berarti 135. Begitupun seterusnya. Jadi coba kita lihat simulasinya langsung. P1, P2, dan P3. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman, untuk P1-nya terlihat dimulai dari sudut 0 derajat, V2-nya dimulai dari sudut 60 derajat, dan V3-nya dimulai dari sudut 120 derajat. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, inilah dia. Di sini masih sudut sinusoidal ataupun masih sudut AC, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan line to line RMS-nya 190. Sebenarnya saya menggunakan input 110, namun karena ini line to line, maka 110 dikali akar 3 menjadi 190. Makanya saya menggunakan nilai sudut 190. Oke, sekarang kita lihat grafik untuk arusnya. Untuk IDC-nya kita lihat. Nah, seperti inilah sudut ataupun gelombang pada IDC, teman-teman. Sudah DC karena sudah tidak ada lagi yang ke minus, dan di sini kita lihat ada delay yang disebabkan oleh SCR tadi, teman-teman. Jadi di 0 sampai 0,01 itu tidak ada arus, namun arus akan muncul di 0,01-nya, teman-teman. Kita lihat di VDC-nya, teman-teman, atau V4. Saya lihat di sini. Nah, di sini terlihat, teman-teman, VDC-nya di sini terdapat ripple ataupun riak. Ini biasa terjadi karena sudut-sudut penyalaan rugi-rugi daya yang disebabkan oleh transistor, teman-teman. Baik, kita masuk ke rangkaian kedua, yaitu rangkaian seperti inilah. Apa sih itu mesin ataupun motor shunt DC, teman-teman? Motor DC shunt adalah motor arus arah dengan kumparan medan paralel terhadap jangkar. Jadi jangkar dan medannya itu dihubung secara paralel, teman-teman. Sehingga flux hampir konstan pada simulasi. Tegangan DC menghasilkan arus medan dan arus jangkar yang membangkitkan torsi.
Ini torsi. Lalu ada juga kecepatan. Nah, di sini saya menggunakan komponen motor DC. Lalu di sini ada speed speed sensor untuk mengukur kecepatan dari motor. Lalu ada juga torsi untuk mengukur daya puntir dari motor. Lalu yang terakhir ada ban, teman-teman. Baik, langsung saja. Sebelumnya untuk motor DC, namanya juga motor DC, berarti kita menggunakan input DC, teman-teman. Baik, kita langsung saja lihat. Nah, inilah rangkaian ekuivalen dari project saya, yaitu simulasi kendali motor DC dengan menggunakan jembatan 3 fasa terkendali. Jadi, cara kerjanya yaitu input 3 fasa sebesar 110 ataupun 190 VLL masuk ke masing-masing transistor untuk disearahkan, dan setelah itu tegangan akan menjadi DC, teman-teman. Nah, tegangan DC ini akan masuk ke masing-masing jangkar, lalu ada ke medan, teman-teman. Lalu barulah dialirkan ke beban. Jadi kita coba lihat saja di tegangan. Baik, pertama kita cari dulu VA. Nah, di sini terlihat, teman-teman, di VA. Kenapa gelombangnya hampir sama dengan VDC? Kita lihat VDC. Nah, sama, teman-teman. Ini mengartikan apa? Memang pada teori VDC ataupun V keluaran dari sumber itu nilainya akan hampir sama, bahkan mungkin relatif sama dengan tegangan yang ada pada jangkar, teman-teman. Lalu di sini coba kita lihat pada IA. Arus medannya. Di sini terlihat arus medan naik turun sesuai dengan teori, namun di sini ada delay yang disebabkan oleh transistor tadi, teman-teman. Kita lihat nilai dari arus medan pada sudut penyalaan 0 derajat. Nah, sebesar 16,3 ampere, teman-teman. Namun ini masih belum pada kondisi steady state karena masih timenya di 0,06. Coba kita ubah ke 2. Jadi akan diukur di waktu 2 detik. Nah, kita lihat lebih padat dan ripple-nya lebih banyak, teman-teman. Namun untuk nilainya itu sudah meningkat, teman-teman. Kita lihat. Nah, menjadi 17,8 dari 16 ke 17. Berarti arusnya meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Atau arus meningkat ketika sudah dalam kondisi steady state. Karena di sini kita ingin melihat gelombang, maka kita ubah saja ke 0,06 agar bisa lebih terlihat gelombangnya. Lalu kita lihat di arus medan, teman-teman. Di sini terlihat arus medan hampir sama dengan arus IA tadi atau arus jangkar, hanya berbeda pada ripple-nya saya, teman-teman. Namun untuk nilainya arus medan sebesar 0,68. Ini karena arus medan dipengaruhi oleh RF dan RA pada mesin ataupun motor DC-nya, teman-teman. Lalu kita lihat pada kecepatannya, teman-teman. Nah, di sini terlihat di awal itu terjadi penurunan ataupun belum bergerak sama sekali. Namun di akhir
Semakin lama motor itu bergerak, maka kecepatannya akan semakin bertambah, teman-teman. Ini sampai 0,06 second. Coba kita lihat di waktu 1 second saja. Maka terlihat speednya atau kecepatannya itu, nah di sini terlihat semakin tinggi kecepatannya, teman-teman. Di sini lebih terlihat ya. Namun kalau untuk melihat gelombangnya, kita perkecil eh, sek- second ataupun waktu untuk pengambilan datanya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.